Salam semuanya, ketemu lagi dengan Edi Suprihadi. Pada video berikut, saya akan membahas tentang istilah yang umum juga, yaitu covariance dan correlation. Mengapa ini begitu penting dalam dunia statistik? Baik, sebelum kita lebih jauh ke bahasan covariance dan correlation, coba kita lihat dulu, saya punya kasus di depan ini. Di sini adalah weekly sales atau penjualan mingguan. Di sini penjualan AC total 18 unit, 19 unit, 13 unit. Ini penjualan jaket dan ini penjualan TV. Ini week ke-1 sampai week ke-10. Nah, di sini saya juga mencatat suhu rata-rata per minggu. Jadi di minggu pertama suhu rata-ratanya adalah 35 derajat Celcius, lalu 37 derajat Celcius, sampai di minggu ke-10 itu 12 derajat Celcius. Coba, apa yang bisa kita simpulkan dari data ini? Untuk memudahnya, kita lakukan plotting, karena dengan chart kita lebih mudah untuk membaca data. Nah, ini adalah hasil plotting. Nah, kita bisa lihat di sini, ini temperatur, ya, ini temperatur. Nah, pada kasus yang pertama, saya ingin membandingkan, ada nggak sih hubungan antara suhu dan AC dan penjualan AC. Setelah itu coba kita lihat juga nanti ada nggak sih hubungan temperatur atau suhu terhadap penjualan jaket, juga TV. Nah, coba kita lihat di chart di sebelahnya nih. Nah, ketika temperatur itu turun, ini kan turun nih. Ternyata penjualan AC itu pun turun. Nah, ini penjualan AC nih. Berarti ada hubungannya nih. Nah, secara logika sih wajar ya, karena kan ketika suhu itu turun, di kota itu turun, ya orang nggak beli AC kan. Nah, lain halnya dengan jaket. Nah, ini yang kita lihat di jaket nih. Jaket naik nih. Nah, ini kita lihat nih, jaket. Ini juga wajar. Karena apa? Ketika suhu kota itu turun atau semakin dingin, orang akan beli jaket. Nah, lalu yang ketiga, kita coba hubungan terhadap TV. Ini. Ternyata kalau kita lihat dari patternnya, ini kayaknya tidak ada hubungannya nih. Di TV dia tuh cukup stabil, tidak naik, tidak turun. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari weekly sales di data kita nih. Berarti kalau kita simpulkan hubungan suhu dengan AC, dengan penjualan AC, dia ada hubungannya nggak? Kalau menurut saya sih ada hubungannya. Dan hubungannya dia positif. Kenapa positif? Karena seiring. Jadi ketika dia turun, suhu itu turun, penjualan turun juga. Jadi dia positif. Sekarang suhu dengan jaket, ada hubungannya nggak? Kalau menurut saya sih ada. Ada juga. Tapi dia terbalik. Jadi ketika suhu itu turun, penjualan jaketnya naik. Berarti dia punya hubungan disebut dengan negatif. Karena berbeda arah ya. Nah, yang terakhir, hubungan antara suhu dan penjualan TV, kalau saya lihat ini tidak ada hubungannya. Dan tidak positif dan tidak negatif. Atau saya bilangnya sih nol ya. Karena tidak positif, tidak negatif, dia di tengah. Atau tidak ada hubungannya. Dengan ini, kita akan bahas apa yang disebut dengan relationship atau hubungan. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan
secara sederhana hubungan antara temperatur dengan AC, temperatur dengan penjualan jaket atau penjualan TV. Nah, sekarang seberapa besar hubungan dan seberapa kuat itu ditentukan dengan nilai yang disebut dengan covariance dan correlation. Covariance itu menjelaskan apakah kedua variabel itu ada hubungan atau tidak. Ada hubungan. Kalau correlation itu seberapa kuat hubungan tersebut. Ini nilainya dari mulai -1 sampai 1 dan ini tengah ini 0. Artinya semakin nilainya ke 1, dia mempunyai hubungan yang sangat kuat. Contohnya tadi penjualan AC terhadap temperatur. Atau sebaliknya, ketika dia menuju -1, berarti dia mempunyai hubungan yang sangat kuat tapi terbalik atau berlawan arah. Contohnya tadi hubungan antara temperatur dan penjualan jaket. Nah, ketika nilai tadi ada di 0, berarti dia menjelaskan bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang covariance. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang variance ini. Dan sekarang kita akan bahas tentang covariance. Apa bedanya? Mirip ya, karena cuma beda ada co di sini ya, covariance. Untuk lebih jelas tentang variance, bisa dilihat dulu video sebelumnya. Di situ telah dibahas secara detail bagaimana mendapatkan nilai variance. Tapi untuk lebih jelasnya, apa bedanya variance dan covariance? Ketika di variance, kita hanya berhadapan dengan satu variabel, contohnya variabel X. Nah, di covariance, karena dia mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel, maka di sini akan melibatkan dua variabel, misalkan X dan Y. Nah, secara matematik, variance itu ditulis sebagai berikut, yaitu jumlah distance dari X ke min-nya dikali X ke min-nya dibagi n-1. Atau kalau kita sederhanakan menjadi X minus min-nya dikuadratkan dibagi n-1. Nah, karena covariance itu melibatkan dua variabel, maka rumusnya sebenarnya mirip, cuma bedanya di sini. Ini jumlah variabel yang pertama dikali variabel yang kedua dibagi n-1. Sama sebenarnya. Nah, berikut adalah notasi matematik dari variance dan covariance. Di sini saya menggunakan spreadsheet untuk menjelaskan bagaimana mendapatkan nilai covariance dan correlation. Saya mengukur hubungan suhu dan penjualan AC. Di mana suhu saya menggunakan variabel X dan AC menggunakan variabel Y. Disinilah nilai rata-rata untuk suhu atau X, dan ini distance, jadi 35 dikurang 25,1 menghasilkan 9,9. Ini adalah rata-rata untuk variabel Y, yaitu 7,7, dan ini adalah distance untuk variabel Y, jadi 18 dikurang 7,7 menghasilkan 10,3. Ini adalah perkalian antara distance X dan distance Y.
Ini dijumlahkan hasilnya sehingga kita bisa mendapatkan nilai covariance dan correlation. Covariance, cara mendapatkannya, tadi rumus matematiknya kan adalah jumlah dari distance untuk X dikali distance untuk variabel yang kedua dibagi N minus 1. Nah, di sini jumlah antara distance X dan dikali distance Y itu adalah 528,30. Jadi di sini 528,30 dibagi 9, karena kan N-nya 10 dikurang 1 jadi 9. Ini menghasilkan nilai 58,70 nilai covariance. Correlation itu rumus matematiknya adalah covariance dibagi standard deviation variabel pertama dikali standard deviation variabel kedua. Jadi ini sama dengan covariance-nya tadi adalah 58,7 dibagi. Nah, di sini kita harus melihat video sebelumnya untuk mendapatkan nilai standard deviation. Nah, di sini saya tampilkan di sini. Jadi ini adalah variabel X dan ini variabel Y. Standard deviation untuk variabel X kita menemukan adalah 8,7 dan standard deviation untuk variabel Y adalah 7,02. Jadi di sini 58,70 dibagi 8,7 dikali 7,02. Ini sama dengan 0,96. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita mendapatkan nilai covariance dan correlation menggunakan R. Di sini saya punya spreadsheet CSV, data CSV untuk weekly sales tadi. Kemudian saya akan coba buka di R. Ini adalah RStudio. Kita import weekly sales. Nah, ini berikut adalah data CSV yang sudah kita miliki tadi. Ini dengan objek weekly sales. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari covariance dan correlation untuk masing-masing variabel antara temperatur dan AC, temperatur dan jaket, temperatur dan TV. Untuk mudahnya, kita membuat beberapa objek. Yang pertama adalah objek temperatur, ya. Ini adalah berasal dari weekly sales, kolom temp. Kemudian AC ini dari weekly sales kolom AC. Kemudian jacket ini berasal dari weekly kolom jacket. Kemudian TV berasal dari weekly sales kolom TV.
Nah, untuk mencari covariance dan correlation untuk masing-masing, contohnya untuk temperatur dan AC, cukup dengan perintah COF, covariance antara temperatur dan AC. Nah, kita dapat nilai 58,7. Lalu untuk correlation-nya cukup penting dengan core temp, AC, yaitu 0,96. Sama ya dengan tadi yang kita proses dengan manual. Lalu untuk yang lain, covariance temp dengan jaket minus 37,2, correlation temp dengan jaket minus 0,96, lalu covariance temp dengan TV minus 0,08, dan correlation temp dengan TV yaitu minus 0,002. Nah, berikutlah cara mencari nilai covariance dan correlation menggunakan R. Di sini kita sudah menempatkan nilai koefisien dan correlation antara temperatur dengan AC, temperatur dengan jaket, temperatur dengan TV dari R tadi yang sudah kita lakukan. Dengan begini kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada data kita. Di sini kita lihat temperatur dengan AC itu covariance-nya adalah 58,7, correlation-nya 0,96. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara temperatur dan AC adalah sangat kuat dan positif. Karena ini mendekati 1 kan. Lalu antara temperatur dan jaket kita dapatkan nilai covariance-nya adalah minus 37,2 dan correlation-nya minus 0,96. Di sini kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara temperatur dan jaket adalah sangat kuat dan negatif karena dia berlawanan arah. Dan yang ketiga, antara temperatur dan TV, covariance-nya kita dapat minus 0,08, ini saya anggap 0 ya. Dan correlation-nya juga 0. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara temperatur dengan penjualan TV tidak ada hubungan. Nah, biasanya covariance dan correlation ini banyak digunakan untuk meneliti di perdagangan saham misalkan. Ini saya coba masuk ke situs IDX. Di sini adalah situs yang menampilkan data-data harga saham, data historinya. Di sini adalah kode sahamnya, nama perusahaannya dan sebagainya. Nah, saya coba aja mengambil 2 saham sebagai berikut. Ini adalah real case, jadi data sesungguhnya. Ini adalah tanggal. Ini ada 2 nama perusahaan, 2 kode saham yang saya ambil, yaitu AALI dan Agro, di mana AALI adalah Astra Agro Lestari dan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga itu Agro. Nah, ini adalah exercise buat teman-teman semua. Bisa nggak dari sini kita dapatkan covariance-nya, correlation-nya, dan conclusion-nya. Kalau sudah dapat, bisa
tulis di kolom komentar. Terima kasih setelah mengikuti diskusi kita. Sampai ketemu di video berikutnya.